Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya dok. Mangga kepada Dokter Nuni. Ini guru saya yang sangat-sangat inspiring. Saya bacakan dulu untuk CV-nya Dokter Nuni. Dokter Nuni ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Airlangga di tahun 1989, kemudian menempuh pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga di Universitas Airlangga di tahun 2000. Beliau adalah staf dari Departemen Rehabilitasi Medik Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan beliau juga, saya bentar. Boleh di slide-nya lagi enggak? Kecepatan ya? Baik. Ya sudah. Ya nggak apa-apa Dokter Nuni, mangga dok. Ini banyak sekali aktivitasnya Dokter Nuni sehingga nanti kalau dibacakan satu-satu waktunya habis. Jadi saya langsung menyerahkan kepada Dokter Nuni. Monggo dok, beliau Dokter Nuni akan menyampaikan terkait dengan melawan jatuh pada lansia karena ini memang sangat-sangat sering terjadi pada lansia yaitu jatuh. Silakan Dokter Nuni. Ya, terima kasih Dokter Irma. Dan ini saya tadi coba-coba ternyata sudah tershare. Ya nggak apa-apa, mohon maaf ya. Jadi menarik sekali tadi penyajian dari Dokter Irma ya. Jadi ini akan berhubungan sekali dengan topik yang saya bawakan, yaitu biasanya setelah mengalami suatu long imobilisasi, kemudian yang kami untuk sesi yang kedua, simpo yang kedua ini adalah tentang bagaimana pada usia lanjut memperbaiki keseimbangan. Nah, kita tahu sendiri bahwa pada usia lanjut itu diharapkan tentu saja yang sehat ya, tentu saja sehat, dan kita akan bicara tentang fakta pada usia lanjut, yaitu sering jatuh ya. Nah, kita lihat sendiri, kita tahu bahwa jatuh adalah penyebab utama yang kedua terbanyak yang menyebabkan suatu kondisi disabilitas maupun handicap ya, pada cedera yang tidak disengaja dalam seluruh kasus di dunia ini. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap tahunnya memang jatuh itu akan menyebabkan suatu morbiditas maupun mortalitas secara global yang menyebabkan ketidakmampuan pada pasien itu, dan penderita biasanya justru dengan penghasilan rendah atau menengah, dan kasus ini cukup banyak didapatkan sehingga memerlukan perhatian ataupun pengarahan dari kita semuanya. Nah, menurut WHO tahun 2021, yaitu mengapa penting kita memberikan suatu fokus ya, arahan pada lansia usia lanjut yang sering jatuh katanya ya, yaitu tujuannya adalah memberikan perawatan yang berpusat pada lansia itu sendiri, dan perawatan itu bisa terpadu dalam suatu kesehatan, layanan kesehatan yang primer khususnya kepada usia lanjut. Kita tahu sendiri bahwa usia lanjut dengan jatuh itu paling sering terjadi ya. Kalau tidak ditangani dengan cepat akan menjadikan suatu kegawatan ataupun ketidakmampuan pada pasien itu. Sehingga pada usia lanjut ini perlu perhatian yang khusus. Kita tahu sendiri bahwa siklus pada terjadinya jatuh itu biasanya pasien akan menyebabkan takut jatuh. Nah, karena takut jatuh, terjadilah mungkin long imobilisasi, nggak mau gerak, nggak mau ngapa-ngapain, ya sudah. Ini akan menyebabkan suatu penurunan dari aktivitas. Dari penurunan ini akan menyebabkan suatu penurunan juga pada otot, penurunan pada yang lain-lain fungsi daripada organ-organ di tubuh, dan ini menyebabkan juga suatu penurunan fungsi. Nah, ini merupakan akhirnya semua penurunan ini akan menyebabkan suatu jatuh falling lagi. Ini merupakan suatu sirkulus vitreosus saya rasa ya.
Nah, dari sini semua tadi sudah dikemukakan mulai dari Ibu Ketua, Dr. Irma, penanganan yang paling baik adalah secara preventif, bagaimana menangani kita, penanganan dari kita semua untuk usia lanjut. Jatuh sendiri ini pada usia lanjut kita lihat bahwa akan ada pas usia lanjut yang menyebabkan suatu jatuh berulang ya, ataupun takut jatuh malahan. Jatuh berulang itu didefinisikan sebagai kejadian jatuh lebih dari 1-2 kali dalam setahun ya, yang disebabkan oleh mekanisme yaitu misalnya pasien jatuh atau karena kecelakaan ataupun dari mekanisme tubuh sendiri. Rasa takut jatuh sebenarnya pada pasien usia lanjut itu eh, tidak pernah jatuh malahan ya, kadang tapi takut dia. Ya, dapat terjadi dengan pengalaman yang merasa hampir jatuh karena menurunnya fungsi aktivitas ataupun fungsi yang lain, sehingga pasien itu menyebabkan suatu depresi bahkan ya. Saya takut jatuh, akhirnya pasien tidak mau bergerak, tidak mau moving. Nah, ini perlu pemahaman dari pasien usia lanjut. Penyakit yang sering menyebabkan pasien usia lanjut ini jatuh justru kebanyakan dari gangguan kardiovaskular, gangguan metabolik, gangguan neurologis, MSK, muskuloskeletal, ataupun mata dan pendengaran ya. Nah, ini dampak klinis daripada usia lanjut kita tahu sendiri memang paling terbanyak adalah karena trauma di kepala ya, kejeduk, kejementur apa itu bahasa Jawanya ya. Kemudian juga cedera pada jaringan lunak, tetapi juga dapat menyebabkan suatu fraktur ya, misalnya ini juga sering dislokasi dan fraktur yang lainnya. Trauma berat ini ya mungkin yang paling sedikit ya didapatkannya. Kita tahu bahwa keseimbangan pada semuanya usia lanjut tentu saja bukan selalu usia lanjut ya, memang kita tahu bahwa prosesnya adalah dari sensori, kemudian terintegrasi akibat dari sensori itu dan menyebabkan suatu reaksi dari motorik, kemudian akan menyebabkan bagaimana jatuh itu balance itu terjadi. Nah, kita resiko jatuh pada keseimbangan ini kita memberikan suatu banyak ya, bisa disebabkan oleh frailty, sarkopenia, sindroma pada lokomotor, dan gangguan pada vestibular. Sindroma frailty kita tahu bahwa adalah suatu sindroma pada geriatri atau usia lanjut dengan karakteristik berkurangnya kemampuan fungsional ataupun gangguan fungsi akibat adaptasi dengan merosotnya berbagai sistem tubuh, dengan disertai biasanya meningkatnya kerentanan daripada pasien itu sendiri dan menurunnya performa dari fungsi ini. Frailty sendiri diakibatkan oleh biasanya penurunan tubuh dalam 1 tahun terakhir misalnya. Kemudian terjadi kelelahan, pasien sering mengeluh lebih sering lelah. Kemudian ada lagi kelemahan otot, kecepatan berjalan yang berkurang, dan level aktivitas yang rendah dalam 1 minggu ini. Nah, dari 5 ini bila terjadi 3 item dapat disebabkan oleh frailty, tetapi biasanya pre-frailty sudah terlihat pada usia lanjut. Gangguan keseimbangan sendiri kita tahu bahwa bisa diakibatkan juga pada gangguan neurologi, yaitu penurunan. Nah, ini penurunan memori jangka pendek juga dapat terjadi. Berkurangnya kecepatan aktivitas tadi ya sudah saya kemukakan. Kemudian perubahan otot tadi dari frailty tadi, kemampuan untuk menghasilkan tenaga ini berkurang ya. Kemudian dari sensorisnya sendiri, kemudian dari pola berjalan ataupun indera pendengaran maupun penglihatan yang menurun, ini semua akan mengakibatkan suatu penurunan fungsi dari, kemudian dapatlah terjadi suatu sindroma frailty.
Kita bicara yang lain lagi adalah suatu sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan kekuatan dan massa otot yang rendah disertai dengan justru terjadinya massa lemak yang tinggi, ya, misalnya pada usia lanjut. Penurunan aktivitas ini menurut dan perubahan hormonal malnutrisi tentu saja akan mengakibatkan hilangnya unit alfa motor dan ekspresi gen yang berubah, sehingga menyebabkan juga suatu hilangnya massa dan kekuatan otot yang spesifik. Semua ini akan menyebabkan suatu terjadinya sarkopenia, apakah itu dari perubahan seluler, penurunan dari physical activity, penurunan dari muscle, inflamasi, semuanya nutrisi dan metabolik, endokrin, dan lain-lain akan menyebabkan suatu sarkopenia, yaitu penurunan dari massa otot dan fungsi dari semuanya. Nah, sindrom lokomotor di sini akan menyebabkan, di sini kita lihat bahwa adanya sarkopenia dari dan berarti ini akan bisa disebabkan tadi sudah dikemukakan Dr. Irma, penurunan dari physical activity ataupun lokomotor sindroma ini, terus kemudian social activity, mentalnya bagaimana, ini semuanya juga mempengaruhi, ya, mungkin adanya frustasi, depresi, dan lain-lain, sehingga dalam suatu perjalanan manusia ini misalnya mengakibatkan dari mild disability menjadi severe disability yang dengan bertambahnya usia. Gangguan vestibular sendiri, ya, gangguan vestibular sendiri menurut Jan, ya, itu adalah yang paling banyak pada usia lanjut, itu akan menyebabkan usia lanjut, yaitu dari bilateral vestibular function, ya, kemudian juga dapat terjadi dari kontrol central vertigo, ya, sering pasien datang kepada kita, ya, kemudian dengan atau yang paling sering lagi juga adalah benign proximal positional vertigo. Ini adalah sering sekali datang dengan keluhan, gangguan, beliur, dan lain-lain. Ini sering terjadi datang pada kita dokter sebagai dokter, ya. Dan untuk pemeriksaan ataupun evaluasi daripada risiko jatuh sendiri, tentu saja memerlukan suatu anamnesa yang baik, komprehensif geriatric skill assessment-nya bagaimana, kemudian uji fisik fungsi pada usia lanjut. Kita lihat di sini sering mungkin sejawat sudah memberikan suatu penilaian subjektif dan objektif, ya. Penilaian secara subjektif kita sering melihat Bartle Index paling gampang, ya, kita memberikan suatu penilaian secara subjektif pada pasien ini apakah dia dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian Katz Index, ya, ini sama, hampir sama, tetapi toolnya yang berbeda, sejawat bisa memberikan suatu penilaian. Atau Physical Activity Scale for Elderly, ini lebih ditujukan spesifik pada usia lanjut, dan ini juga sering juga biasanya kita berikan penilaian pada saat masuk rumah sakit, pada saat keluar dari rumah sakit. Nah, ini biasa kita gunakan pada rawat inap. Penilaian secara objektif, kita bisa memberikan suatu penilaian keseimbangan secara dinamis dengan menilai kemampuan bagaimana berjalan, bagaimana keseimbangan, dan bagaimana risiko jatuh. Ini sering sejawat memberikan suatu uji fungsinya. Kemudian gait speed test, ya, lansia diminta untuk berjalan dengan nyaman dan kecepatan biasa. Nah, kita akan mengetahui bahwa sampai di mana normal, angka normal. 6-minute walking test sering kita berikan untuk penilaian pada usia lanjut bagaimana kecepatan daripada berjalan. Bridge functional function, ya. Nah, tes ini memberikan penilaian udah apakah individu itu stabil, ya, dalam mengukur kejangkauan maksimal pada
pasien ya dengan berdiri, kemudian akan diminta kita meranggeh ya, pasien ini meranggeh apakah memenuhi ataukah terjadi suatu ketidakseimbangan. Rekomendasi dari WHO sendiri untuk prevensi pada usia lanjut, kita lihat bagaimana pola jalannya, bagaimana latihan keseimbangannya, apakah dilakukan latihan secara fungsional tadi sudah dengan tool-tool yang di atas, modifikasi dari dan penilaian bagaimana dia di rumah, apakah cukup terang, apakah ada pegangan ya, kemudian bagaimana dengan farmakonnya ya, obat-obatnya, apakah ada pengaruh sehingga menyebabkan suatu gangguan jatuh ya, keseimbangan, kemudian intervensi lain yaitu penilaian risiko jatuh sendiri ya, kemudian bisa dengan apakah dia mungkin suplemen ada ya, ataupun latihan tai chi, nah itu juga latihan keseimbangan, koordinasi, fleksibilitas, kekuatan, dan lain-lain. Latihan di sini kita bisa memberikan pada usia lanjut yaitu berbagai macam komponen, misalnya untuk mencegah jatuh kita bisa memberikan latihan otago, vivivril, back training, dan lain-lain. Latihan otago sendiri yaitu dapat dilakukan 3 kali seminggu, kita bisa adviskan. Bisa dilakukan di rumah, di mana saja, dengan komunitas ya, sekarang pandemi juga berkurang. Nah, ini adalah meliputi balance, strengthening, warm up, dan walking, dan lain-lain. Latihan ataupun yang lain dengan vivivril, kita bisa memberikan contoh pada pasien ini, instruksi melalui telemedicine misalnya, kita bisa memberikan bagaimana advice melalui telemedicine bisa kita berikan dengan vivivril misalnya ya. Komponen di sini sama ya, penguatan otot, lengan dan kaki, latihan keseimbangan, fleksibilitas maupun kardiorespirasi. Backward training metode, nah ini kita bisa memberikan gambar ya bagaimana dia berdiri. Nah ini latihan berdiri bagaimana dia urut-urutannya sehingga berlatih ya dari bangun, tidur, duduk, kemudian berdiri dengan bantuan kita bisa memberikan ya. Dan tentu saja kita lihat tadi sudah ya lingkungan di rumah maupun di luar ya. Pencahayaannya apakah cukup, hindari barang-barang yang nyerimpet-nyerimpet ya, misalnya mungkin kabel, karpet, ataupun yang terlalu licin juga kita pikirkan ya. Kemudian handle ataupun pegangan dimanapun yang gampang pasien untuk memegang ini kita pikirkan dan kita adviskan biasanya pada lingkungan atau keluarga di rumah. Sepatu ataupun alas kaki, kita perlu melihat, memikirkan pada pasien itu. Kalau sepatu ya ini pas lagi di luar rumah ya, tapi kadang-kadang pasien di rumah di Indonesia jarang pada pasien pakai sepatu di rumah ataupun sandal. Enak nyeker ya, lama ataupun gimana. Nah ini kita pikirkan bagaimana ambulasi yang baik ya, stabil, sehingga pasien ataupun usia lanjut percaya diri untuk berjalan, atau tadi Dokter Irma sudah menerangkan bahwa alat bantu itu adalah penting. Ini adalah referensi saya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dokter Irma, saya sampai di sini, nanti mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Dokter Irma.